Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Baik, kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Pak Rohiman di sini sebagai wakil kepala sekolah ya Pak. Sebagai wakil kepala sekolah di SMP 5 Naringgul. Bentuk wawancara ini saya sebagai pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual di mana melakukan wawancara dengan pemimpin sekolah. Minta waktunya sebentar Pak. Boleh. Ya, ya ngobrol santai saja lah. Kita ngobrol santai mengenai kasus-kasus yang pernah Bapak alami, cara penanganannya bagaimana. Sebelum lebih lanjut, Bapak selain dari wakil kepala sekolah ngajar apa saja? Kebetulan selain tugas saya sebagai wakil kepala sekolah, saya mengajar PKN, itu yang paling pokoknya karena basic saya jurusan PKN, kemudian juga ada tambahnya bahasa Indonesia. Ya, jadi dua pelajaran, PKN sama bahasa Indonesia. Ya. Selama ngajar di sini Bapak sudah berapa tahun Pak? Ngajar di sini ya semenjak sekolah ini berdiri. Bahkan sebelum berdiri menjadi negeri pun saya sudah mengajar di sini, ya tepatnya lah kita akui dari tahun 2012 semenjak pendirian SMP Negeri 5 Naringgul. Sejauh ini kan Bapak sudah mengajar bahkan dari saya SD juga sudah mengajar. Kebetulan saya juga muridnya Bapak dulu gitu. Sekarang alhamdulillah bisa bersama-sama ngajar di sini. Mengenai kasus nih Pak, mungkin ada suatu kasus yang menarik yang Bapak pernah alamin, kemudian bagaimana cara menyikapinya mengenai kasus itu. Bisa ceritakan secara singkat saja Pak, kasus seperti apa yang Bapak alami? Kasus-kasus yang pernah saya alami selama mengajar di SMP Negeri 5 Naringgul itu memang banyak kasus-kasus yang dialami yang berkaitan dengan siswa. Di antaranya yang masalah kekerasan seksual itu yang paling menonjol di sini. Ya mohon maaf, bukan berarti saya membuka aib ya, tapi itu yang saya alami selama saya menjadi guru di sini itu ya kasus-kasus yang membuat repot itu kadang-kadang ya kasus kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Sudah ada 2 atau 3 kali kejadian di mana yang terakhir itu terjadi kasus kekerasan seksual yang menimpa salah seorang siswa kami di sini ya kelas 9 yang beberapa saat lagi akan menempuh ujian akhir. Ternyata di tengah perjalanan anak tersebut mengalami peristiwa kekerasan plus pelecehan seksual. Nah, kalau terjadi kasus seperti ini kan kami jadi dilematis gitu kan, jadi dilematis bagaimana cara menanganinya. Saya ya sebagai orang yang dituakan di sini selain kepala sekolah mencoba mencari solusi bagaimana. Salah satunya yang kami ambil itu untuk menyelesaikan permasalahannya itu kami kerjasama dengan tokoh masyarakat, dengan pihak pemerintahan desa dan juga aparat kepolisian untuk menangani masalah tersebut. Insya Allah dan alhamdulillah bisa diselesaikan, dan langkah-langkah yang kami ambil itu ya anak tersebut tetap kami kasih sanksi. Tetapi tidak sampai dikeluarkan. Karena kalau dikeluarkan itu kan jadi masalah. Tidak boleh kami mengeluarkan anak, apalagi ini anak jadi korban gitu. Tapi tetap dikasih sanksi. Sanksinya itu karena kebetulan ketika itu mau menghadapi ujian, jadi tetap anak tersebut dikasih kesempatan untuk mengikuti ujian, tetapi soal itu kami sampaikan ke rumah. Kemudian untuk pelakunya ya tetap diproses sesuai dengan hukum ya, kami tetap proses sesuai dengan hukum. Itu kasus-kasus yang kesini ya kami sudah banyak pengalaman. Tapi sebelumnya pernah juga saya sampai mengeluarkan anak yang mengalami perbuatan tersebut gitu kan. Pernah anak dikeluarkan, tapi itu ternyata tidak menyelesaikan masalah karena melanggar hak anak gitu kan untuk mendapatkan pendidikan. Jadi kesininya kami mencoba membuat sebuah kebijakan tapi tidak merugikan anak. Kalau anak melakukan hal tersebut ya haknya tetap kami berikan, tetapi sanksinya tetap ada lah berupa mengikuti ujiannya di rumah atau belajar di rumah, tidak di sekolah. Itu mungkin sementara silakan dilanjutkan dengan pertanyaan. Gini Pak, kan itu dalam pengambilan masalah ya, setiap masalah memang ada di sekolah, mana juga pasti ada gitu. Hanya saja
apakah ketika masalah itu muncul Bapak punya jadwal tersendiri untuk menyelesaikan masalah atau begitu terjadi langsung diselesaikan, Pak? Berdasarkan dari pengalaman, kalau sebelum-sebelumnya begitu ada masalah langsung diselesaikan, tapi kesininya karena kami juga sebelum menyelesaikan masalah itu berkoordinasi dulu dengan pihak-pihak terkait, entah itu orang tua, kemudian pihak pemerintahan di tingkat desa atau dengan aparat kepolisian. Jadi seolah-olah kesininya ada jadwal lah. Tapi kalau sebelum-sebelumnya begitu ada masalah langsung saja, karena kami juga belum berpengalaman gitu. Ternyata cara-cara seperti itu pernah juga kami disalahkan gitu kan. Ya sebaiknya sekolah jangan memutuskan kalau terjadi kasus-kasus seperti itu, tapi coba undang pemerintahan desa, tokoh masyarakat, termasuk aparat kepolisian gitu. Jadi sekolah tidak mengambil keputusan tersendiri gitu, biar tidak melanggar hak anak. Gitu. Iya. Kemudian gini Pak, kan dalam setiap menyelesaikan masalah itu tentu ada faktor-faktor mungkin yang mempermudah cara menyelesaikan masalahnya itu seperti apa? Faktor apa saja yang bisa mempermudah penyelesaian masalah itu, Pak? Faktor-faktor yang bisa mempermudah penyelesaian masalah itu adalah sikap kooperatif ya, sikap kooperatif dari anak, kemudian dari pelaku, dan termasuk orang tua juga, karena pernah juga kami sekolah ya disalahkan gitu kan oleh orang tua. Padahal kan kejadian yang menimpa anak tersebut entah itu pelecehan atau kekerasan, ya kami tidak tahu menahu gitu. Tapi orang tua kadang-kadang menyalahkan kami pihak sekolah. Tapi dengan adanya sikap kooperatif, mereka paham kalau sekolah itu ya tanggung jawabnya sampai gimana. Ketika ada masalah-masalah semakin kesini itu ya mereka bisa kooperatif gitu kan, tidak semata-mata menyalahkan sekolah. Kemudian pelaku juga kooperatif, ya pelaku itu bisa anak, bisa orang luar nih gitu kan, yang mau kerjasama lah, itu yang memperlancar penyelesaian masalahnya gitu. Iya, yaitu untuk kasus yang dialami oleh Bapak ya sangat jelas sekali, singkat juga padat, di mana ada cara penyelesaian masalah yang memang betul-betul diselesaikan dengan baik gitu Pak. Terima kasih atas waktunya, ya mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk rekan-rekan yang lain begitu mengalami masalah seperti ini. Ya ini bisa salah satu cara untuk diambil dalam penanganan masalah ini. Ya sekali terima kasih Pak atas waktunya. Iya sama-sama Pak Ben, silakan dilanjutkan dengan kegiatan yang lainnya. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan tadi bisa membantu gitu kan, membantu tugas-tugas Pak Beni dan juga dalam keseharian ketika Pak Beni nanti menghadapi masalah-masalah seperti ini gitu kan. Ya terima kasih karena Bapak memang dari dulu saya berguru dari Bapak, langkah apa saja yang saya ambil tentu berpacu apa yang sudah dilakukan. Terima kasih atas ilmunya Pak. Iya sama-sama Pak Ben. Ya. Selamat pagi Bu Risna. Selamat pagi Pak Beni. Kali ini saya mewawancari yang kedua Bu Risri. Sebagai apa Bu Risri sekolah? Saya sebagai Wakasek. Sebagai Wakasek ya, ini guru saya juga di SMP 5 Naringgul. Tapi alhamdulillah sekarang bisa bersama-sama mengajar di sini, bisa berbarengan. Minta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara. Silakan. Ini Bu, tugas ini mungkin saya beritahukan itu terlebih dahulu kepada Ibu untuk pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual di CGP Pendidikan Guru Penggerak. Iya. Gini Bu, mungkin Ibu pernah mengalami suatu masalah di sekolah baik terhadap siswa ataupun guru ataupun yang lainnya mungkin di lingkungan di luar sekolah. Ibu bisa ceritakan masalah seperti apa yang Ibu alami? Ya baik. Untuk permasalahan yang saya hadapi mungkin lebih menitik beratkan kepada siswa. Beberapa waktu yang lalu kebetulan ada kejadian orang tua siswa datang ke sekolah, bahkan 1, 2 sampai 3 kali datang ke sekolah untuk meminta nilai, padahal anak tersebut sudah hampir 1 tahun tidak sekolah. Nah, itu permasalahan yang saya hadapi. Jadi orang tuanya yang datang ke sekolah untuk meminta nilai, padahal anak tersebut jelas-jelas tidak sekolah. Ya, jadi permasalahan di sini Ibu mengalami bahwa ada orang tua siswa yang datang ke sekolah, siswanya tidak mengikuti pembelajaran seperti anak-anak yang lain, meminta nilai agar anaknya bisa dikasih nilai. Nah, kemudian yang menyikapi hal ini Bu, kira-kira yang sudah dilakukan oleh Ibu, prosedur apa yang diberikan kepada anak tersebut dan kepada orang tua? Ya, saya bekerja sama dengan wali kelas tentunya, begitu juga dengan orang tua siswa tersebut. Kita rundingkan untuk menemukan solusi dari masalah tersebut sehingga
sekolah saya beserta rekan dan wali kelas memutuskan untuk bahwa anak tersebut akhirnya akan kami beri nilai tetapi dengan syarat-syarat tertentu seperti menyelesaikan tugas-tugas yang kami berikan. Setiap mata pelajaran disuruh mencatat, kemudian mengikuti ulangan-ulangan yang belum dia ikuti, begitu. Dengan langkah itu, apakah yang dilakukan oleh ibu atau rekan-rekan yang lain di sekolah kira-kira efektif nggak Bu dalam pengambilan keputusan seperti itu? Apakah ada efek bagi anak yang lain gitu? Ya, menurut saya efektif karena anak tersebut melaksanakan, kemudian memang ada kecemburuan bagi anak-anak yang lain karena kenapa si A ini tidak ke sekolah tetapi diberikan nilai dan akhirnya bisa melanjutkan sekolah. Karena kami kan dilema sebagai guru, sebagai guru dilema untuk mengambil keputusan karena anak tersebut kalau misalkan dikeluarkan jelas saya sendiri tidak berhak, pihak sekolah tidak berhak karena anak mempunyai hak untuk mengikuti pembelajaran karena itu memang sudah diatur dalam undang-undang bahwa setiap anak itu wajib dan memang harus mendapatkan pengajaran, begitu. Terus gini Bu, dalam penyelesaian masalah kan tadi sudah ada prosedur yang sudah ditempuh oleh Ibu dan juga rekan yang lain. Dalam penyelesaian masalah, apakah Ibu punya jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah itu atau begitu ada masalah Ibu langsung selesaikan atau punya jadwal tertentu lah intinya? Misalkan anak punya masalah sekarang, minggu depannya lagi baru diselesaikan atau bagaimana Bu? Kalau saya di sini tergantung. Kadang bisa diselesaikan saat itu juga. Kadang kalau misalkan perlu ada koordinasi dengan guru lain dan wali kelas atau kepala sekolah bisa diatur lagi di hari selanjutnya, begitu. Ya, itu mungkin yang bisa kita lakukan wawancaranya Bu. Terima kasih atas penyelesaian kasusnya, atas ilmunya yang mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat khususnya bagi saya ataupun yang lainnya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak Gaji. Ya, begitu. Terima kasih atas wawancara yang kedua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Risna. Baik, saya sudah melakukan wawancara tadi dengan pemimpin pembelajaran di sekolah, Pak Rohiman sebagai Wakasek, wakil kepala sekolah, juga Bu Risna sebagai Wakasek yang menangani di sekolah. Alhamdulillah tadi saya sudah melakukan wawancara dengan beliau-beliau dan saya amati atau saya melakukan pengamatan bagaimana kasus-kasus yang dialami oleh guru saya Pak Rohiman, Bu Risna dalam penyelesaian masalah. Mungkin itu bisa dikatakan masuk ke ranah dilema etika, ya, di mana dilema etika ini adalah benar lawan benar atau tidak bisa dikatakan rujukan moral. Kenapa? Karena rujukan moral itu adalah benar lawan salah. Di mana yang diambil oleh keputusan Bu Risna ataupun Pak Rohiman tadi bahwa dalam penyelesaian masalahnya itu adalah pihak sekolah tidak bisa begitu saja mengeluarkan anak. Karena aturan yang ada itu anak berhak menuntut pendidikan di sekolah. Di sini di sisi lain dari pengamatan saya pribadi terhadap kasus yang diambil oleh Pak Rohiman ataupun Bu Risna ini mengalami dilema, ya. Ada yang dikatakan dilema etika dan juga rujukan moral. Di sisi lain ada yang dimaksudkan dengan prinsip-prinsip yang diambil dalam penyelesaian masalah itu. Ya, ada 9 langkah yang bisa harus ditempuh dalam pengambilan keputusan. Jadi ada hal positif dan negatifnya. Mungkin itu adalah rangkuman atau hasil dari diskusi saya dengan rekan-rekan di sekolah ataupun dengan pemimpin pembelajaran di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.